Bahwa telah kita pelajari tentang nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, dan Ghafirudz Dzambi. Allah itu memiliki sifat-sifat memaafkan ya. Maka buah berikutnya dari memahami nama Allah Al-Ghafur dan Al-Ghaffar, juga Ghafirudz Dzambi, bahwa Allah itu maha memaafkan, mengampuni dosa-dosa, adalah dia seorang hamba itu terbuka pintu harapannya. Kata ulama, ketika kita paham dengan baik mana ini, maka fathu babir roja wal maghfirah, akan terbuka pintu harapan dan ampunan kepada Allah, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering di antara manusia itu terkadang, mungkin kita tahu sebagiannya, adalah ketika mereka telah melakukan dosa-dosa besar dan kemudian dosa ini dikenal umum, justru mereka malah mengatakan, oh saya sudah terlanjur salah gitu, atau saya terlanjur banyak dosa. Nah, kemudian dia justru terus-menerus melakukan perbuatan dosa karena merasa dosanya sudah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tipu daya iblis. Tidak boleh yang seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, wahai Muhammad, dan orang-orang, yakni kepada Nabi kita dan orang-orang yang menduduki posisi Nabi, mengajak umat ya. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, ya, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan berbuat banyak kejahatan, berbuat dosa, melanggar larangan Allah, mengabaikan perintah-perintahnya. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Karena Allah itu mengampuni semua dosa. Maka jika ada di antara kita atau orang-orang terdekat kita atau masyarakat yang kita tahu, kadang mereka mengatakan seperti yang telah disebutkan tadi ya, merasa sudah banyak dosanya, kemudian mereka enggan untuk bertobat. Maka tetap saja bertobatlah karena Allah mengampuni dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Ini Allah Al-Ghafur, sungguhnya Allah Al-Ghafur, maha menerima, maha pengampun, Ar-Rahim, dan maha penyayang kepada hambanya, yang rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Ini di antara buah tentang memahami nama Allah Al-Ghafur. Maka seorang hamba dia tidak putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, buah dari mengimani nama Allah Al-Ghafur adalah mujahadatun nafsi ala takhalluq bi khuluqi syafqi aninas. Seorang hamba dia akan berjuang untuk berakhlak, memiliki akhlak memaafkan manusia, wasitru auratihim, dan menutup kesalahan-kesalahan mereka, wa auratihim, dan auratnya, aib mereka. Ini kita harus berlatih untuk memaafkan mereka dan berlatih menahan marah. Dan kita jangan terprovokasi dengan lingkungan kita. Kita harus, karena orang yang memaafkan itu dia terkadang dia mungkin marah karena orang yang berbuat tidak baik kepada kita itu orang-orang bawaan kita ya. Kalau dia seorang pemimpin, barangkali orang-orang yang harus dia maafkan adalah anak buahnya. Anak buah sering membuat kesalahan ya, disuruh ke sana, ke A, beli A, atau yang dikerjakan B. Maka hendaknya berjuang menahan kemarahannya, dan jangan terprovokasi, dan pasti akan ada ya. Seorang anak buah juga begitu, atau seorang bawahan terkadang diuji oleh pemimpinnya yang tidak sportif misalnya. Dia ingin melampiaskan kemarahannya barangkali, maka memaafkan itu lebih baik. Karena ini
adalah al-ihtida, ya, mengambil bihadil Qur'anil Karim. Ini petunjuk Al-Qur'anul Karim yang kita disuruh untuk memaafkan manusia, ya, wa muqabalatus sayyi'ah bil hasanah. Berjuang untuk membalas keburukan itu dengan kebaikan, dan kuncinya tadi pada diri kita, bukan pada diri orang lain, ya. Kuncinya pada diri kita, bukan pada diri orang lain, karena orang lain, kita tidak bisa menguasai orang lain, tetapi kita bisa berlatih untuk menguasai diri sendiri, sehingga apapun resikonya, apapun masalahnya, hendaknya kita berusaha tetap tenang, setelah tentu saja dengan berdoa kepada Allah dengan taufiknya. Ada kisah tentang orang-orang yang ini salafus saleh, ya, yakni Maimun ibn Mihran, ya, ketika dia memiliki jariyah yang melayani mereka dengan tamu-tamunya, melayani dia dengan tamu-tamunya. Kemudian dia membawa makanan yang panas, ya, ada yang kemudian tumpah, ya, Maka Maimun ibn Mihran tadi akan memukul anak buah anak tersebut. Dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, disebutkan akan memukul, maka terus jariyahnya mengatakan, wahai tuanku, Allah, sesungguhnya Allah berfirman, wal afina aninas, ya, wal afina aninas wal kadiminal ghaidha. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menahan marahnya, ya. Maka dia tidak jadi memukul jariyahnya tadi, budaknya tadi. Kemudian, wahai tuanku, sesungguhnya berikutnya ayatnya adalah wal afina aninas, ya, dan orang-orang yang memaafkan manusia, itu orang yang bertakwa. Jadi berat, memaafkan manusia itu kan berat, kalau apalagi kita merasa mampu membalas, ya, itu sangat berat. Kamu saya maafkan, kata Maimun ibn Mihran. Kemudian, wallahu yuhibbul muhsinin, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, ya. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, maka kamu saya bebaskan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga inilah orang-orang yang mampu menahan marahnya, padahal dia seorang majikan yang boleh atau bisa memukul jariyahnya, ya. Dan kita juga berjuang untuk menutupi kesalahan-kesalahan seorang muslim, maka kita juga akan ditutupi dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya dosa-dosa kita tidak ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita akan malu berjalan di muka bumi ini, di masyarakat ini, karena banyak sekali kesalahan-kesalahan kita, maksiat-maksiat kita kepada Allah. Tapi dengan rahmatnya, Allah memiliki sifat Ghafur dan Rahim, Ghafurur Rahim, maka dengan sifat pengampunnya dan rahmatnya Allah memaafkan kita, ya. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aibnya seorang muslim, Allah akan tutup kelak aibnya di hari kiamat.